Selamat datang. Pernah kepikiran nggak soal sebuah ironi yang gede banget? Kenapa ya sekolah, tempat yang seharusnya ngasah cara kita berpikir, malah seringnya jadi kayak pabrik yang cuma mencetak kepatuhan. Nah hari ini kita bakal bongkar tuntas ironi tersebut. Logika tidak mati dengan ledakan, ia mati dengan rutinitas. Kalimat ini, nusuk banget ya untuk memulai pembahasan kita. Ini seolah-olah bilang kalau matinya nalar di sekolah itu bukan sesuatu yang heboh atau dramatis, tapi justru terjadi pelan-pelan, nyaris nggak kelihatan, karena sudah jadi kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Jadi, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Kenapa sekolah malah ngajarin kita buat patuh, bukan buat berpikir? Yuk, kita cari tahu akar masalahnya. Oke, kita mulai dari diagnosisnya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita akan coba kenali gejala-gejala matinya logika di tempat yang paling utama, di ruang kelas kita. Coba dilihat, kontrasnya tajam banget di sini. Di kiri, itu logika sejati. Hidup, penuh pertanyaan dan berani buat bilang, saya belum tahu. Nah, yang di kanan, ini yang disebut logika sekolah. Versi kaku yang bikin berpikir itu cuma sebatas hafalan definisi dan ikutin prosedur. Yang penting ikuti langkahnya, bukan paham kenapa begitu. Proses mikirnya seolah dimatikan. Yang paling penting cuma satu, jawaban akhir yang benar. Kalau mau paham akarnya, kita harus lihat sekolah lebih dari sekedar tempat belajar. Sosiolog Louis Althusser bahkan menyebutnya aparatus ideologis negara. Artinya apa? Sekolah itu punya fungsi tersembunyi, yaitu mencetak warga yang patuh pada tatanan sosial yang sudah ada. Jadi, logikanya bukan logika yang membebaskan, tapi logika yang menjaga ketertiban. Dan inilah yang terjadi di kelas. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas. Waktu ada murid atau bahkan guru baru yang bertanya kenapa, itu seringkali nggak dianggap sebagai rasa ingin tahu, tapi malah dianggap gangguan. Atau lebih parah lagi pembangkangan. Pertanyaan jadi sebuah ancaman. Pernah ngerasain hal ini? Sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita bakal lihat mesin di dalam sekolah. Gimana sih dinamika kekuasaan dan perasaan bisa bikin logika yang cacat ini jalan terus setiap hari? Ini nih, poin kuncinya. Waktu aturan yang rasional udah nggak ada, yang berkuasa itu perasaan. Keputusan-keputusan penting nggak lagi dibuat berdasarkan kualitas yang objektif, tapi lebih ke kenyamanan emosional atasan. Kinerja kamu bukan lagi diukur dari seberapa bagus pekerjaanmu, tapi seberapa pinter kamu bikin atasan senang. Inilah yang akhirnya melahirkan apa yang disebut kepatuhan emosional. Orang-orang jadi belajar, kalau mau aman, ya harus pinter-pinter baca suasana hati atasan, bukan jadi profesional yang punya integritas. Patuhnya itu bukan karena komitmen pada etika, tapi karena takut dicap pengganggu atau nggak loyal. Lingkungan yang dikuasai perasaan kayak gini jadi tempat yang subur banget buat praktek korupsi halus. Misalnya pungli yang dianggap biasa aja. Cara kerjanya gini, awalnya ada permintaan atas nama kebersamaan, terus ada tekanan sosial. Masa kamu nggak ikut sih? Semua juga ikut kok. Akhirnya, ini jadi kewajiban tak tertulis. Kalau menolak, ya siap-siap aja dicap nggak solid dan disingkirkan. Ternyata, perilaku yang berdasarkan perasaan ini punya akar sejarah yang dalam loh. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya, sebuah benturan logika antara generasi. Kalimat ini benar-benar menohok, pengalaman tanpa refleksi itu bukan kebijaksanaan, tapi cuma pengulangan yang menua. Ini ngingetin kita kalau senioritas itu nggak otomatis berarti bijaksana. Tanpa refleksi yang kritis, yang ada cuma ngulangin kebiasaan lama terus-menerus. Nah, di sini kita bisa lihat benturan logikanya. Generasi yang lebih baru biasanya datang dengan logika berbasis data dan argumen yang kritis. Di sisi lain, sebagian generasi yang lebih tua, yang mungkin dibentuk oleh zaman yang berbeda, pakai logika berdasarkan posisi dan hierarki. Buat mereka, kebenaran itu seringkali identik dengan menjaga stabilitas dan keamanan. Dan ini dia senjata-senjata yang sering dipakai buat mematikan nalar. Coba perhatikan deh, kalimat-kalimat ini kan bukan argumen. Ini tuh alat kekuasaan yang dipakai buat menolak ide baru tanpa perlu capek-capek berdiskusi. Ini sama aja dengan menolak proses berpikir itu sendiri. Oke, sekarang kita sambungkan semua titik-titik tadi untuk melihat harga mahal yang harus kita bayar. Apa sih akibat dari budaya diam dan nalar yang cacat ini buat demokrasi kita? Dampaknya itu langsung ke kualitas kita sebagai warga negara. Seperti yang digambarkan di sini, sistem ini ujung-ujungnya menghasilkan warga yang gampang kemakan hoax, nggak bisa bedain mana opini mana fakta, dan akhirnya ya jadi warga yang cuma taat buta, bukan sadar cara kritis. Dan kalimat ini merangkum semuanya. Demokrasi tanpa warga yang logis hanyalah pemilu 5 tahunan dengan kesadaran harian yang feodal. Artinya apa?
Ritual demokrasi kita, pemilu itu, cuma jadi topeng yang nutupin cara pikir lama, di mana kita tunduk pada sosok bukan pada argumen. Oke, kita udah mendiagnosis masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya apa? Gimana caranya kita bisa mulai membangun kembali nalar di dunia pendidikan kita? Visi perubahannya kelihatan jelas banget di tabel ini. Ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya, tapi sebuah pergeseran fundamental, dari kepatuhan buta ke refleksi kritis, dari hafalan ke argumentasi, dari monolognya penguasa ke dialog yang setara, dan yang paling penting, dari kekuasaan berbasis perasaan ke tata kelola yang etis dan profesional. Ini dia prinsip-prinsip konkret yang bisa jadi fondasi untuk institusi pendidikan yang lebih sehat. Pertama, logika harus jadi dasar semua keputusan. Kedua, bongkar mitos kalau senior itu pasti benar. Ketiga, putus rantai kekuasaan yang cuma berdasarkan suka atau nggak suka. Dan terakhir yang paling krusial, ciptakan ruang di mana kritik itu aman untuk disampaikan tanpa ada rasa takut dihukum. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah renungan akhir yang tajam. Kalau logika sampai dianggap sebagai ancaman, berarti yang sedang dilindungi itu bukanlah pengetahuan, melainkan kekuasaan. Ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih tujuan sistem pendidikan kita? Untuk mencerdaskan atau untuk melanggengkan kekuasaan? Pilihan untuk memperjuangkan pembelajaran yang sejati ada di tangan kita semua.